teman-temanku semuanya, perkenalkan namaku Miss Zu. Di sini aku temannya Kak Zulita loh. Jadi jangan kaget ya kedatangan aku, karena aku ditugaskan sama Kak Lita untuk membuat alur cerita pendek yang diambil dari kisah nyata yang bisa memotivasi dan menginspirasi semua teman-teman di seluruh dunia. Jadi kita ikuti yuk channelnya Kak Lita. Apakah kamu sedang mencari cara untuk mengembalikan semangatmu yang meredup di derap permasalahan hidup? Selain membaca kata-kata motivasi, menyimak berbagai kisah inspiratif, dan kehidupan nyata bisa kamu lakukan untuk membuatmu bersemangat lagi. Gak percaya? Tapi sebelumnya aku mau ngingetin sama kalian semuanya untuk klik tombol subscribe-nya ya. Yang udah subscribe tolong like, komen, dan share-nya ya, agar bisa menginspirasi banyak orang dan memotivasi kita semua. Pernah gak sih kalian menemukan kisah yang menarik dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin kisah itu susah untuk kita lupakan. Mungkin cerita yang bersifat sedih, lucu, mengharukan, atau apalah. Yang penting berkesan dalam hidup kita. Jika kalian mempunyai kisah seperti itu, jadikanlah kisah tersebut sebagai sebuah pelajaran atau hikmah dalam hidup kalian. Ya, hitung-hitung untuk cerita anak cucu, menghibur dan memotivasi. Ibuku hanya memiliki satu mata. Ketika aku tumbuh dewasa, aku membencinya karena hal itu. Aku benci perhatian tak diundang yang aku dapatkan ketika berada di sekolah waktu itu. Aku benci bagaimana anak-anak lain menatapnya dan memalingkan muka dengan jijik kepadaku dan kepada ibuku. Ibuku bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluargaku. Tetapi aku justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat sedang bersamanya. Waktu itu, ibuku bekerja sebagai penjual ikan di pasar. Itu pun bukan ikan milik kita, tetapi milik tetangga kami yang dijualkan di pasar, dan ibuku hanya sedikit saja mendapatkan keuntungan dari penjualan ikan tetangga yang kadang sehari cuma laku beberapa aja. Dan aku tidak pernah mau ikut ibu ke pasar berjualan, karena aku malu waktu itu. Aku gak mau teman-teman aku melihat aku mempunyai ibu bermata satu aja. Mestilah aku diolok-olok gak karuan. Aku selalu menyalahkan ibu waktu itu. Kenapa sih ibu seperti ini? Buat malu aku di depan semua teman-teman aku. Kenapa ibu harus bersama aku? Ibuku cuma bisa menangis dan menangis waktu itu. Semakin ibu menangis, semakin aku membentak-bentak ibu. Selain ibu bekerja menjadi penjual ikan tetangga, sorenya ibu bekerja di rumah tetangga menjadi seorang pembantu rumah tangga dengan gaji harian. Aku pun sama sekali tidak pernah memperdulikannya. Pada waktu itu, ibuku mengunjungi aku di sekolah. Rasanya aku ingin dia menghilang. Aku merasakan gelombang kebencian yang luar biasa terhadap wanita yang membuat saya menjadi bahan tertawa di sekolah. Pada suatu waktu, ketika aku ingin meluapkan kemarahan yang ekstrim, bahkan aku pernah mengatakan kepada ibuku bahwa aku ingin mati. Bu, aku ingin mati saja daripada aku malu seperti ini. Aku malu dengan kawan-kawan aku, Bu. Aku pernah bilang seperti itu dengan ibu aku. Aku benar-benar tidak peduli tentang perasaannya, karena waktu itu aku dihina, dimaki-maki dengan teman-temanku di sekolah. Setelah aku tumbuh dewasa, aku melakukan apapun sekuat tenaga untuk menjauhkan diri dari ibuku. Aku belajar dengan keras dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi, aku tidak akan bertemu dengannya lagi. Aku terus bekerja dan akhirnya aku sukses. Dan akhirnya aku menikah dan mulai membesarkan keluargaku sendiri. Dan aku mulai kembali ke Indonesia dan ke negeriku tercinta, membesarkan anak-anakku dan mengurus suamiku. Aku sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi menyediakan kehidupan yang nyaman untuk anak-anakku tercinta dan juga suamiku. Aku bahkan tidak memikirkan ibuku lagi.
Namun tidak disangka, ibuku datang untuk mengunjungi rumahku pada suatu hari. Wajah bermata satunya membuat anak-anak saya takut dan mereka mulai menangis waktu itu. Aku marah pada ibuku karena muncul mendadak dan saya melarang dia masuk. Kemudian aku berkata, jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya. Mengerti? Dan pada saat itu aku berkata lagi, ibu, keluar dari sini atau aku keluarkan ibu dari sini. Aku berkata seperti itu kepada ibu. Tetapi ibuku hanya diam dan meminta maaf. Lalu aku pergi tanpa berkata-kata. Pada suatu ketika, sebuah undangan untuk reuni sekolah tinggi telah membawa aku kembali ke kampung halaman setelah puluhan tahun lamanya. Aku tidak bisa menolak berkendara melewati rumah masa kecilku dan mampir ke gubuk tua tersebut. Tetanggaku mengatakan kepadaku bahwa ibuku sudah meninggal dan meninggalkan surat untukku. Beginilah isi surat ibu. Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil sampai tumbuh dewasa. Tahukah kamu, anakku sayang, kamu mengalami sebuah kecelakaan dan kehilangan satu mata kamu. Ibu sangat terpukul karena terus memikirkan bagaimana nasib anakku apabila anak ibu tercinta tumbuh hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu dapat melihat dunia yang indah dengan penuh kesempurnaan. Jadi, anakku sayang, ibu selalu memilihmu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam. Ibu tidak akan pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Setelah membaca surat dari ibu, air mataku tak berhenti menetes. Aku sangat menyesal. Diriku selalu menyalahkan diriku sendiri. Mengapa dulu aku tidak pernah sedikit pun bersikap baik kepada ibu? Aku bahkan tega menghilangkan dirinya dari kehidupanku, padahal ibu selalu ada untuk membantuku. Seburuk-buruk orang tua adalah orang tuamu sendiri. Jangan pernah Anda menyakiti perasaan orang tua, karena Anda tidak pernah tahu apa saja yang telah dilakukan oleh orang tua Anda sehingga Anda bisa menjadi seperti sekarang. Dan Anda tidak akan pernah tahu kapan orang yang Anda sayangi akan meninggalkan Anda untuk selama-lamanya. Jadi, itulah kisah nyata dari seorang anak yang menuliskan catatan penyesalannya terhadap perlakuan ke ibu kandungnya sendiri sampai akhir hayat ibunya. Dari sini, kalian bisa ambil moral value-nya kan, teman-teman? Sorry ya, teman-teman, suara Miss Ju di sini jadi suara ini. Kalau cerita suaranya jadi lebih tegas, tegar, hati. Semoga kisah inspiratif ini bisa memberikan contoh nyata kepada sahabat-sahabat semuanya agar kita selalu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan menghormati kita kepada orang tua kita, terutama ibu yang sudah melahirkan kita. Semoga bermanfaat buat kita semua. Apabila masih ada kekurangan, mohon maaf ya teman-teman. Sahabat-sahabat semuanya, Miss Zu akan hadir lagi dengan kisah-kisah inspiratif lainnya yang tentunya bisa diambil dari sisi-sisi positifnya dan bisa memberikan motivasi kepada kalian semuanya. Salam semangat, anti gagal.